Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat sehat untuk kita sampai hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid At-Taqwa Universitas Medan Area yang kita cintai untuk memulai acara ceramah Ramadan Ba'da Zuhur, yang insya Allah rutin kita laksanakan di setiap bulan penuh ampunan, bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di hari akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Yang terhormat Ketua Yayasan Bapak Dr. Andes Haji M. Erwin Siregar MBA, serta seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, yang kami hormati Rektor Universitas Medan Area, Bapak Profesor Dr. Dadan Ramdan MN MSc, penceramah kita hari ini yang kami hormati terkhusus Bapak Profesor Dr. Zulkarnain Lubis MS, Bapak Ibu Dekan Fakultas, seluruh Wakil Rektor, seluruh fungsionaris dan seluruh sivitas akademik yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin yang saya hormati, saya selaku moderator hari ini izinkan untuk membacakan susunan acara ceramah Ramadan Ba'da Zuhur siang hari ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan oleh saya sendiri. 2. Ceramah oleh Bapak Profesor Dr. Zulkarnain Lubis MS dengan judul Ibadah Puasa Membentuk Karakter Jujur. 3. Diskusi bersama. Dan yang keempat adalah penutupan dengan pembacaan doa bersama. Acara selanjutnya adalah ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Zulkarnain Lubis MS. Maka kepada Bapak Profesor Dr. Zulkarnain Lubis MS kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena pada hari ini Ba'da Zuhur ini, dalam majelis yang mulia ini, kita berkumpul bersama-sama dalam rangka iktikaf sekaligus berbagi pesan, berbagi nasihat di antara kita agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kita, agar kita dapat meningkatkan iman kita, agar dapat kita memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Saya dimintakan duduk di sini untuk menyampaikan nasihat. Saya lebih tepatnya mengatakan nasihat. Belum percaya diri saya mengatakan kalau sampai tausiah, apalagi dia katakan ceramah agama gitu kan, karena saya merasa level saya masih jauh dari perkataan sebagai ustadz atau apalagi menjadi pendakwah. Nah, jadi belum terlalu percaya diri saya dikatakan seperti itu. Jadi kalau seandainya banyak yang tidak pas dan kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Saya hanya berpikir bahwa katakanlah walaupun hanya satu ayat gitu. Jadi yang kedua, kita semuanya inilah pendakwah, karena sesudah Rasulullah tidak ada, kitalah yang harus saling menjadi pendakwah satu sama lain.
Baik, saya diberi judul mengenai ibadah membentuk karakter kejujuran. Nah, saya pikir next saya buat seperti ini bahwa puasa akan berdampak kepada kejujuran. Kejujuran akan memberikan kebaikan. Karena ada satu istilah yang saya suka itu, indahnya jujur. Kemudian jujur akan membuat mujur. Jujur tidak akan menjadi tersungkur. Jujur justru merupakan manifestasi dari rasa syukur. Jadi jujur itu akan memberikan kebaikan. Puasa namanya banyak ini kan, ada puasa Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah, Syahrul Tarbiyah, dan berbagai nama lainnya. Dan terkait dengan kejujuran, yang pertama sekali kita patut kaitkan dengan nama bulan tersebut adalah bulan yang mulia, inilah Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan. Jadi dengan puasa sebetulnya kita akan mendapatkan, apabila kita istiqomah, kita akan menjadi lebih tawadu, kita lebih qanaah, kita lebih bersabar, bersyukur, tawakal, dan kita bisa memohon ampunan. Semoga nantinya dengan ketawaduan kita melalui bulan puasa ini, dengan qanaahnya kita melalui bulan puasa ini, dengan bersabarnya kita menjalani ibadah di bulan puasa ini, dengan bersyukurnya kita, dengan tawakalnya kita, dan mohon ampun kepada Allah, sehingga kelak di akhir bulan puasa ini kita sesuai dengan bunyi surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa kita akan mendapatkan gelar takwa. Semoga kita kelak menjadi hamba yang handal, yang hebat, dan diwisuda melalui proses pendidikan. Karena seperti yang saya katakan tadi, selama bulan puasa ini adalah bulan pendidikan, dan kita lulus melalui proses pendidikan ini, dan kelak insya Allah kita mendapatkan gelar takwa, diwisuda dengan gelar takwa, insya Allah. Beribadah dengan ikhlas, melakoni dengan penuh kesabaran dan ketabahan, bersikap jujur terhadap apa yang dilalui, amanah dalam menerima tugas untuk menunaikannya terus-menerus ketika kita sudah mampu olehnya dengan sebaik-baiknya selama bulan Ramadan ini. Jadi pada bulan Ramadan ini kita tentunya pasti akan merasakan lapar, merasakan haus, dan merasakan lemah, dan segala macamnya. Tentu itu semuanya adalah berupa pendidikan. Apabila kita bersabar, apabila kita tabah menghadapinya, maka tentunya dan berserah diri, maka kita akan merasakan dan meningkatkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional yang ada pada kita. Jadi dengan kecerdasan emosional adalah meningkatnya kesadaran diri sendiri, meningkatnya kemampuan mengelola diri sendiri, meningkatnya kesadaran sosial, dan meningkatnya keterampilan sosial. Jadi melalui rasa lapar, melalui rasa haus, kita mampu mengendalikan diri kita, meningkat kemampuan kita mengendalikan diri kita. Nah, salah satu indikator dari meningkatnya kecerdasan emosional lah meningkatnya kemampuan mengendalikan diri kita. Andaikan di depan kita banyak makanan pun, andaikan di depan kita tersedia minuman yang segar, sementara kita lapar, sementara kita haus, tapi kita tidak sentuh, kita sabar, kita mampu mengendalikan diri untuk tidak makannya. Nah, dengan kemampuan mengendalikan diri itulah sehingga akan menjadikan kita orang yang bersabar seperti yang saya katakan. Nah, dengan tingkat kesabaran yang tinggi, yang insya Allah kita istiqomah menjalankannya, akan menjadikan kita mampu merenung, mampu mengenali diri kita, siapa kita sesungguhnya,
dengan intensitas ibadah yang tinggi selama bulan Ramadan ini, kita akan menjadikan kita mampu mengintrospeksi diri kita, siapa kita, dari mana kita, mau kemana kita untuk yang akan datang, sehingga kita selalu akhirnya kita akan menjadi orang yang bertawakal, orang yang berserah diri, karena kita sesungguhnya merasa bahwa kita nih apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita peroleh itu hanya karena kekuatan, karena pertolongan Allah. Dengan bertawakal kita merasa bahwa tawakal itu artinya berserah diri. Dengan bertawakal kita merasa semuanya bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa, dan apapun yang ada pada kita itu hanya karena pemujaan Allah. Nah, kemudian dengan kesabaran kita, dengan berpuasa ini kita menjadi lebih tawadu, menjadi lebih bertawadu. Tawadu itu maknanya rendah hati, karena sesungguhnya apapun yang akan kita dapatkan di dunia ini adalah tidak terlepas daripada Allah. Dengan tawadu kita terhindar dari kesombongan. Dengan tawadu kita terhindar dari takabur. Dengan tawadu kita terhindar dari ujub, terhindar dari riya. Jadi munculnya rasa tawadu karena selama bulan puasa kita ditempa dengan lapar, kita ditempa dengan haus, dan kita merasa bahwa sesungguhnya apapun yang ada pada kita adalah bukan milik kita, semua adalah pemberian dari Allah. Apapun yang ada pada kita, pangkat yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, gelar yang kita miliki, kemampuan kita menulis di Scopus yang kita miliki, kemampuan kita mengajar yang hebat, kemampuan kita mengadakan pengabdian, jabatan yang kita emban, itu semuanya sesungguhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu akan hilang kesombongan, akan hilang keangkuhan, akan hilang ujub. Ujub itu penyakit yang paling berbahaya. Ujub kita, orang tidak tahu, ada kebanggaan di hati kita terhadap diri kita. Nah, mudah-mudahan melalui perenungan yang mendalam melalui bulan puasa ini, kita bisa hilangkan semua rasa ujub itu. Kita hilangkan riya, kita hilangkan sombong, kita hilangkan angkuh yang ada dalam hati kita. Qanaah itu juga akan, qanaah maksudnya adalah kita merasa puas terhadap apa yang diberikan Allah. Kita merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Kita ridho apapun pemberian Allah. Nah, melalui bulan puasa ini kita merasakan sakitnya lapar, kita merasakan sakitnya haus, kita merasakan sakitnya menderitanya lemah karena tidak makan dan tidak minum. Nah, ternyata banyak orang yang sebelumnya merasakan itu. Kita baru 1 bulan saja pun sudah merasakan sakitnya seperti itu. Baru beberapa hari sudah merasa lemas. Nah, bagaimana lagi dengan orang lain yang menderita? Jadi kita menjadi bersyukur. Kita menjadi bersyukur bahwa sesungguhnya kita ini beruntung. Rasa syukur ini akan membawa kita kepada merasakan terlalu sangat baik Allah itu sama saya. Apapun yang saya dapatkan ini sesungguhnya adalah harus saya syukuri. Jadi apapun yang kita nikmati itu kita harus syukuri. Kita tidak merasa kekurangan, kita tidak merasa kurang, kita tidak merasa lebih. Sudah menjadi punya rumah, sudah punya mobil, masih kurang. Dengan sikap qanaah yang kita miliki, dengan merasa apapun yang kita dapatkan saat ini adalah yang terbaik dari Allah. Apapun yang saya dapatkan saat ini, kita ridho, itulah yang terbaik dari Allah. Akibatnya dengan sikap qanaah ini, dari syukur tadi menjadi qanaah, dan dari qanaah ini akan hilanglah iri, akan hilanglah dengki, akan hilanglah hasad, akan hilanglah perasaan cemburu kepada apa yang didapatkan orang lain. Karena masing-masing kita sudah dapat, Allah sudah memberikan kepada kita takaran yang tepat untuk kita. Tidak pantas kita merasa kurang dari apa yang diberikan Allah. Akhirnya kita tidak, orang dapat rezeki, kita merasa sakit hati, kita merasa gondok, kita merasa jengkel, kita merasa tidak puas. Sudah dapat mobil, kepingin lebih besar lagi, lebih mewah. Sudah dapat rumah yang kecil, kepingin lebih besar. Jadi
Qanaah itu mengantar kita menjadi senantiasa merasa cukup apapun yang diberikan oleh Allah. Merasa kita tidak kufur nikmat. Merasa bahwa apapun yang ada ini, itulah sudah yang terbaik dari Allah. Tidak mengatakan andaikan, sekiranya lah, andaikan, mungkin, dan segala macamnya. Kalimat-kalimat tersebutlah kalimat-kalimat yang terbiasa menggoda kita. Itulah kalimat bahasa setan, sehingga kita tidak merasa puas apapun yang kita berikan. Dengan bulan puasa ini, kita juga akan merasa mestinya akan selalu mohon ampun kepada Allah, akan selalu merasakan kita menjadi kesempatan bagi kita bermuhasabah diri. Dengan puasa, dengan lapar, dengan dahaga, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan secara intensif di bulan puasa ini, membuat kita menjadi mampu mengelola diri, mampu mengevaluasi diri, mampu menilai apa yang telah kita perbuat selama ini. Siapa kita? Kemana saja mata ini saya gunakan untuk melihat? Apa saja yang dilihat oleh mata saya ini? Apa saja yang didengarkan oleh telinga saya selama ini? Apa saja yang makanan yang telah saya cicipi dengan lidah ini? Kemana saja tangan saya ini melangkah? Kemana saja kaki saya ini melangkah? Apa saja yang saya perbuat dengan tangan saya ini? Akal saya ini, apa saja yang saya pikirkan? Apakah saya selalu menggunakannya untuk akal-akalan? Apakah saya menggunakannya untuk akal bulus? Apakah saya gunakan untuk mengakali? Hati saya ini, apakah selalu saya berada dalam keadaan bersih? Apakah sering saya kotori hati saya dengan segala penyakit hati? Jadi kesempatan kita untuk merenungkan apa saja yang kita lakukan terhadap seluruh tubuh kita ini, dengan mengakui kesalahan kita, dengan mengakui dan merasakan terlalu banyak silap dan salah yang kita lakukan, merasakan terlalu banyak maksiat yang kita lakukan, sehingga kita mohon ampun kepada Allah. Kesempatan kita di bulan puasa ini untuk memohon ampun kepada Allah. Dan pastilah Allah akan mengampuni kita, karena sebagaimana dikatakannya, mintalah kepada aku, niscaya akan kuampuni dosamu. Karena kita ketahui juga bahwa bulan puasa ini adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan. Jadi kesempatan kepada kita untuk bermuhasabah diri, untuk mengoreksi diri dan melihat kesalahannya, dan sekaligus mohon ampun kepada Allah. Jadi dengan sikap tawadhu yang ada pada kita, dengan sikap rendah diri yang ada pada kita, dengan sikap qanaah yang ada pada kita, dengan sikap ridho terhadap apa yang diberikan Allah, dengan bersabar yang ada pada kita, dengan bersyukur, dengan tawakal, dan dengan mohon ampun tadi, insya Allah nanti betul-betul kita menjadi betul mendapatkan gelar takwa sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketawaduan, qanaah, bersabar, mohon ampun, bersyukur dan tawakal tersebut akan kita dapatkan melalui puasa, melalui ibadah-ibadah intens kita selama bulan puasa ini, melalui menjaga diri, mengelola diri, mengendalikan diri, meningkatkan kesadaran sosial, meningkatkan keterampilan sosial, dan itu semuanya sebagai perlambang dari meningkatnya kecerdasan emosional kita. Nah, tentunya selain kecerdasan emosional, kita juga harus meningkatkan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah perasaan di dalam diri kita bahwa ada zat yang maha tak terbatas dan maha tak terhingga yang mengintervensi kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita ini bisa kaya itu karena Allah. Bukan Allah, belum menyebut nama Allah. Kalau kecerdasan spiritual belum sampai kepada Allah dulu. Ada zat. Kita bisa kaya, kita bisa berpangkat, kita bisa jadi rektor, kita bisa jadi dekan, kita bisa jadi apapun. Itu ada intervensi dari zat yang maha tak terhingga, maha tak terbatas. Sebaliknya kita gagal, kita menderita, kita melarat, itu pun semuanya ada intervensi dari zat yang maha tak terhingga, maha tak terbatas. Apabila kita merasakan, semakin kuat kita merasakan intervensi dari zat yang maha tak terbatas, maha tak terhingga itu, semakin kuatlah kecerdasan spiritual kita, semakin menjadikan kita menjadi makhluk spiritual.
Dan zat yang maha tak terhingga, maha tak terbatas itu oleh kita sebagai umat muslim, umat Islam dikatakan sebagai Allah. Bagi mereka yang di luar Islam mungkin mereka katakan Tian, mula jadi Nabolon, Debata dan segala macam. Tapi bagi kita itulah dia Allah yang maha kuasa, maha tak terhingga, maha tak terbatas. Semakin kita percaya dengan itu, semakin kita merasakan itu, semakin kita bisa menikmati itu, maka semakin tinggi kecerdasan spiritual kita. Dan pastilah kalau kita melaksanakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan ini, pastilah kecerdasan spiritual itu akan terbentuk dengan lebih baik. Jadi dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional yang lebih baik, tentunya kita akan maju ke tahapan berikutnya. Jadi cerdas secara emosional, cerdas spiritual akan menjadi kita meningkat kesadaran diri, meningkat kemampuan mengendalikan diri, meningkat kesadaran sosial, meningkat keterampilan, dan semakin merasakan adanya kehadiran Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Dan buntut dari situ adalah jujur. Jadi kalau sudah memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang baik, kita akan menjadi jujur. Jujur berasal dari kata siddiq yang artinya benar dan dapat dipercaya. Jujur adalah lurus hati, setia, tulus, ikhlas, adil, tidak berbohong atau curang. Jujur adalah perilaku mencerminkan kesesuaian antara hati, mulut, dan akal. Jadi kalau mulut, akal, hati, dan fisik sejalan, itulah dia jujur. Kadang-kadang kita mulut dengan hati nggak sama, hati dengan akal nggak sama, dan itu belum tentu menggambarkan kejujuran. Kejujuran maknanya memenuhi janji, baik janji tertulis maupun tidak tertulis. Nah ini yang paling banyak sekarang. Saya tidak cerita tentang politik, tapi seringkali memang janji-janji politik yang paling susah untuk dipenuhi. Melakukan pekerjaan dengan tulus dan sebaik mungkin, itu juga makna kejujuran. Memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkan hak tersebut. Jadi kalau kita menzolimi berarti tidak jujur. Jadi kita harus memberikan hak orang. Sebagai karyawan, sebagai dosen, sebagai pimpinan, mari kita berikan hak orang sebagaimana yang seharusnya. Itulah manifestasi dari jujur. Tidak mengambil orang lain, tidak mengambil hak orang lain juga merupakan manifestasi kejujuran. Kejujuran berarti lawan daripada kebohongan, kejujuran adalah lawan daripada kecurangan. Jadi kebohongan dan kecurangan adalah manifestasi dari ketidakjujuran. Katanya, kenapa terjadi ketidakjujuran apabila satu atau dua dari tiga aspek ini tidak dipenuhi. Jadi ketidakjujuran terjadi apabila ada kesempatan, ada kemauan, dan ada kemampuan. Ketika kita menjadi pimpinan, ada kesempatan. Ketika kita pintar menipu, ada kemampuan. Tapi ketika tidak, walaupun ada kemampuan dan ada kesempatan, tapi kalau kita tidak punya kemauan, takkan bertindak tidak jujur. Sebaliknya, ada kemauan, ada kemampuan untuk tidak jujur, tapi tidak punya kesempatan, tidak juga akan melakukan ketidakjujuran. Ada kesempatan, ada kemauan, kepingin berbuat tidak jujur, tapi tidak ada kemampuan, tidak juga akan menjadi berbuat tidak jujur. Nah, kemampuan itu tercipta apabila ada yang mengajari. Apabila ada kesempatan belajar, maka akan ada kemampuan. Jadi itu bisa dikendalikan oleh orang luar. Kesempatan juga bisa. Setiap ada kesempatan, ada peluang, mainkan. Jadi ada peluang, mainkan. Ada kemampuan, jalankan. Tapi yang paling bisa dikontrol oleh diri kita sendiri adalah kemauan. Jadi kalau pun ada kesempatan menjadi pimpinan proyek, ada dan kemudian pengawasannya sulit, pengawasannya longgar,
ada kemampuan, pandai bersilat lidah, pandai mensulo-sulo, pandai membuat yang laporan yang tidak benar, bisa. Tapi kalau tidak ada kemauan, tak akan terjadi. Nah, kemauan inilah yang bisa kita kontrol melalui bulan puasa ini. Jadi melalui bulan puasa ini, kita hilangkan kemauan untuk tidak jujur itu melalui peningkatan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kalau kita sudah mampu mengontrol diri, mampu mengendalikan diri, insya Allah kita akan jujur. Adapun kesempatan, adapun kemampuan, kita akan berhenti. Oleh karena itu, aspek yang membuat kita berlaku tidak jujur, yang kita bisa pupuk melalui maksudnya aspek yang bisa kita kendalikan untuk tetap berlaku jujur adalah melalui bulan puasa ini adalah kemauan. Jadi kita menjadi tidak mau karena kita bisa mengontrol diri kita. Jadi itu dia yang harus kita lakukan, yang kita akan dapatkan insya Allah melalui bulan puasa itu. Hilangnya kemauan untuk menjadi tidak jujur. Kesempatan untuk menjadi tidak jujur itu banyak. Dan itu karena faktor luar. Kemampuan juga faktor luar berpengaruh, tapi kemauan adalah ada dalam diri kita sendiri yang kita bisa pupuk melalui ibadah-ibadah selama bulan puasa ini. Berbagai macam sifat jujur dalam Islam, saya pikir saya akan langkahin aja itu. Kemudian, jadi ibadah selama bulan puasa mendidik kita untuk berlaku jujur dan amanah. Saya pikir udah cukup, terlalu banyak nanti habis waktunya. Saya akan terakhir bahwa tadi kan ada satu kotak lagi, puasa, kejujuran, kebaikan. Dengan kejujuran kita kebaikan yang kita dapatkan adalah kejujuran akan membuat kita memperoleh ridho Allah. Tadi kita sebutkan akan berbuah kepercayaan, akan membuat hati kita damai, tenang dan tentram. Jujur akan menjadi tenang dan tentram. Sikap jujur akan membawa kepada kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Sifat jujur membuat kita banyak kawan dan pergaulan yang luas serta menghilangkan kecurigaan sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Orang jujur bisa dipercaya oleh orang lain sehingga hidupnya bisa menjadi lebih sukses. Orang jujur hidupnya memperoleh keberkahan. Jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Berbuat jujur membuat kehidupan harmonis, baik, seimbang, terhindar dari fitnah dan membuat hidupnya bahagia. Bersikap jujur akan membentuk karakter amanah dan menjauhkan diri dari beragam tindakan yang melanggar norma serta hukum negara. Terlalu panjang lagi, saya akan kutip beberapa kalimat berikut ini untuk tentang dasar ayat-ayatnya saya pikir dilangkahin. Mari kita mendirikan bangunan kejujuran melalui gerakan kejujuran, menularkan kejujuran, menghargai kejujuran dan meyakinkan betapa indahnya dan dahsyatnya kejujuran. Mari kita turut serta dan memprakarsai kejujuran, berlaku jujur, berperilaku jujur, bersikap jujur, berkata jujur, dan bertindak jujur. Mempertontonkan kejujuran serta jujur terhadap diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Ajakan untuk berlaku jujur tentu dibarengi dengan pendekatan religiositas, bahwa jika tidak jujur mungkin saja manusia tidak melihat ketidakjujuran itu, tapi bahkan bisa saja terhindar dari hukuman manusia. Tapi pasti ada yang maha melihat, yang menyaksikan kita dan akan memberikan balasan dari Sang Maha Adil, Al-Adil, atas apa yang kita perbuat. Hatta bilang kurang cerdas bisa diperbaiki dan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki kecuali dari diri kita sendiri. Orang yang sifatnya jujur dimanapun dia berada, secara tidak langsung dia sedang menanamkan cinta untuk orang di sekitarnya. Kebohongan hanya akan melemahkanmu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Jika kau ingin dipercaya, maka jujurlah. Jika kau ingin jujur, maka jangan berbohong. Jika kau tidak ingin berbohong, jadilah dirimu sendiri. Ini yang saya katakan tadi, jujur akan membuatmu jujur.
Jujur tidak akan membuat tersungkur. Jujur tidak akan menjadi terbujur. Bahkan jujur adalah manifestasi dari rasa syukur. Jangan pernah menyesal karena jujur. Titik. Mari merasa kebaikan hidup dengan sifat dan sikap jujur melalui latihan kejujuran di bulan mulia ini. Bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Zulkarnain Lubis MS atas nasihatnya Prof terkait ibadah puasa membentuk karakter jujur. Rasulullah SAW bersabda, wajib bagi kalian untuk jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi. Kami persilakan jika ada yang ingin bertanya. Udah. Baik Prof, terima kasih. Ini mungkin hanya mengawali aja, mungkin nanti ada yang nyusul. Saya tertarik ini Prof, yang warna biru ini ada tulisan, kebohongan hanya akan menyelamatkanmu sementara, tapi menghancurkanmu selamanya. Ini quotes-nya ini refleksi Prof sendiri atau dari siapa? Saya ingat jadinya dengan ini ada kasus Sambo itu Prof, ya Sambo yang viral itu ya Prof ya. Kan waktu itu setahu saya Sambo ini ya bintang 2 ini ya course baju coklat ya. Itu setahu saya dia merekayasa kasus itu, memang menyelamatkan kamu sementara. Setahu saya waktu itu kan dia coba buat skenario tembak menembak gitu Prof ya. Tapi menghancurkanmu selamanya. Jadi artinya kita lihat ya dari bintang 2 yang memang gegap gempita punya semua, tapi kemudian dia terjun bebas Prof ya. Bahkan dibanding dari hakim itu kan akhirnya kan keputusannya kan hukuman mati Prof ya. Jadi dalam hal ini saya pun ingat apa yang dikatakan oleh Hakim Agung Bismar Siregar kalau nggak salah saya Prof. Yaitu mengutip ada ungkapan bahwa secepat apapun kebohongan berlari, maka kebenaran akan selalu mendahuluinya. Izin Prof, kalau di bulan puasa ini kan kayak misalnya kita jujur ini kan di mobil kita itu banyak aqua Prof. Saya di pintu-pintunya itu ada selalu aqua. Kalau kita minum di situ kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu lah kita puasa ini nggak ada yang tahu. Jadi saya ingin menyampaikan istilahnya semacam pertanyaan Prof, bagaimana energi Ramadan ini yang membentuk kita jujur, adapun makanan, adapun minuman atau aqua di mobil kita nggak kita minum, bagaimana energi ini kita kiatnya untuk kita bisa pertahankan gitu Prof. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Saya ingin mengomentari yang pertama dulu, bahwa kebohongan itu akan menghancurkan kita selamanya. Jadi mungkin kebohongan bisa menyelamatkan kita sesaat, tapi bisa menghancurkan kita selamanya. Karena memang setiap kita berbohong, kita akan berbohong selanjutnya untuk menutupi kebohongan pertama. Jadi kebohongan pertama akan diikuti dengan kebohongan kedua. Kebohongan kedua untuk menutupinya akan muncul kebohongan ketiga. Sehingga makin lama makin banyak kebohongan, dan setiap kita berbohong ada saja peluang untuk ketahuan. Nah begitu ketahuan maka hancurlah semuanya. Jadi memang yang terbaik adalah mari kita seperti yang saya katakan tadi, kita buat bangunan kejujuran. Kita mulai dengan jujur. Jujur itu hebat, jujur itu dahsyat. Nah energi yang didapatkan melalui puasa, begitu pertanyaan Ustaz ya. Nah, saya sebetulnya tidak expert dalam hal itu, tapi saya coba menjawab aja dalam sepanjang yang saya ketahui. Karena memang di dalam, mungkin jawaban saya ini kurang pas.
saya percaya bahwa di dalam tubuh kita ini kan bukan hanya yang fisik, tapi ada juga psikis. Nah, ini mungkin orang psikologi yang menjawab gitu. Ada psikis, ada lagi di luar psikis, yaitu spiritual. Saya tidak menyamakan antara spiritual dan psikis. Mungkin secara energi fisik kita kurang, tapi psikologis, semangat itu yang mungkin membuat kita lebih punya energi gitu kan. Ada energi tersimpan yang keluar melalui semangat yang ada pada kita, kesungguhan kita, keteguhan kita, motivasi kita yang buat kita semangat. Jadi sebetulnya kan kalau kita malas, kita akan lemas, kita akan tidak punya energi, tersimpan energinya untuk keluar. Tapi kalau kita rajin, otomatis akan berenergi kan, akan muncul semangat itu. Nah, mungkin kita pernah dengar juga orang yang dikejar anjing, dalam kondisi normal mungkin dia tidak bisa melewati pagar yang tingginya 1 meter. Tapi karena dikejar anjing mungkin dia bisa meloncat itu. Nah, itu mungkin energi yang muncul itu. Nah, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi fisik, yang kedua psikis, yang ketiga energi spiritual itu. Energi spiritual yang campur tangan tadi intervensi dari zat yang maha kuasa, maha tak terbatas itu. Pada akhirnya kita akan ke sana. Intervensi itu yang membuat kita kuat. Jadi kecerdasan spiritual. Jadi kalau psikologis tadi terkait dengan kecerdasan emosional tadi itu. Ini kecerdasan spiritual yang membuat kita menjadi penuh semangat untuk menjalaninya. Jadi kita tidak memerlukan itu. Contoh lain mungkin di luar bulan puasa, ketika kita tidak sedang puasa, mungkin terlambat makan siang kita udah lemas, udah nggak sanggup. Tapi selama bulan puasa ini sampai dengan sekarang kita kuat, termasuk anak-anak. Bayangkan saja anak-anak umur tahun 5 tahun sanggup puasa full sepanjang hari, bahkan 30 hari. Kekuatan dari mana itu? Tentu karena secara psikologis dan secara spiritual. Mungkin itu jawaban saya. Mohon maaf kalau kurang tepat. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Zulkarnain Lubis MS dan pertanyaan dari Bapak Dr. Hasrat Samosir. Selanjutnya masih ada Bapak Ibu, kami persilakan. Ya, silakan Bapak. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Prof, izin Pak Prof. Tadi Pak Prof bilang katakan bahwa salah satu fungsi puasa itu adalah membentuk karakter jujur, Pak Prof ya. Kurang jelas. Kurang jelas Pak Mungkin Prof. pakai ini kali ya. Tadi juga pakai itu kurang jelas. Oke. Oke, makasih ya. Salah satu fungsi dari puasa itu adalah membentuk karakter jujur dari Pak Prof ya, katakan kejujuran, sidik Pak Prof. Tetapi kita lihat sekarang, zaman sekarang ini justru semakin banyak terbongkar orang tidak jujur Pak Prof. Ya kan? Padahal puasa Ramadan itu setiap tahun dilaksanakan. Jadi Ramadan itu setiap tahun dilaksanakan. Yang sedihnya kita, orang-orang yang tak jujur itu sekarang justru orang-orang pintar, orang-orang yang pendidikannya ya bisa dikatakan ya selain pendidikannya bagus, jabatan juga bagus, dari sisi manapun bagus. Jadi pertanyaan saya Pak Prof, apakah Ramadan ini sudah gagal membentuk manusia jujur? Atau memang manusianya sekarang sudah memang kelewatan Pak Prof? Demikian, terima kasih Pak Prof. Ya, terima kasih. Pertanyaannya menohok ini. Apakah Ramadan yang gagal atau bagaimana gitu kan? Nah, saya pikir sama aja. Karena kan sholat juga untuk menghindarkan kita dari perbuatan mungkar kan gitu kan. Tapi ternyata orang sholat
tapi tetap aja kemungkaran-kemungkaran terjadi. Ramadan juga sama. Som Ramadan itu akan menghasilkan manusia-manusia takwa, tapi tetap aja banyak orang yang takwa. Nah, penjara juga begitu. Penjara juga mestinya menjadikan orang kapok sehingga keluar dari penjara menjadi berubah. Tapi ternyata penjara menjadi tempat belajar untuk menjadi penjahat. Jadi makanya ada yang sesungguhnya, ada yang seharusnya. Nah, yang seharusnya Ramadan itu memang menjadikan orang takwa, seperti menjadikan orang jujur, menjadikan orang yang qanaah, menjadikan orang yang tawadhu, menjadikan orang yang tawakal, menjadikan orang yang selalu bersandar kepada Allah dan segala macam tadi. Itu yang yang seharusnya. Tapi ketika terjadi yang lain, yang sesungguhnya terjadi, itu berarti kalau pakai bahasa penelitian, ada perbedaan antara yang sesungguhnya dan seharusnya. Itu lebih masalah kan. Kalau perlu diteliti itu kan gitu kan. Jadi kalau kita belajar metode penelitian, terjadi ada perbedaan antara yang sesungguhnya dan seharusnya. Itu berarti masalah. Patut diteliti apa yang menyebabkan itu terjadi kan. Faktor-faktor apa yang menyebabkan itu terjadi. Berarti mungkin saja puasanya nggak benar. Mungkin saja niatnya nggak benar. Mungkin saja filosofi hakiki makna dari puasa itu tak didalami. Puasa-puasa, maksiat-maksiat, dan mungkin saja ya puasa itu tidak bisa menjadikan dia mengendalikan hawa nafsunya dipelihara. Nah, jadi ya yang salah bukan puasanya ya, yang salah orangnya. Ya dia tidak bisa, jadi dia lebih mementingkan itu tadi, mungkin tidak qanaah sehingga dia tidak puas dengan apa yang didapatkannya, sehingga akan terus saja menambah lebih kurang, ibarat minum air laut, makin asin makin haus, makin minum. Nah, sama juga dengan puasa, dia tidak menjadi rendah hati, dia tidak menjadi tawadhu. Muncul kesombongan, muncul ke aku yang hebat. Jadi mempertahankan kehebatan itu tidak berhasil. Berarti kalau saya bilangan, orangnya yang tidak berhasil memanfaatkan Ramadan untuk memperbaiki diri. Bukan Ramadan yang tidak berhasil mencetak orang. Orangnya yang tidak berhasil, tidak memanfaatkan Ramadan ini untuk menjadikan dirinya lebih baik. Saya pikir itu ringkas. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada lagi? Jika sudah tidak ada lagi, maka sedikit memberi tanggapan bahwasannya menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hasrat terkait kasus Ferdi Sambo ya Pak. Bahwasannya jujur itu penting dalam satu putusan hakim Pak. Ada adagium juga oleh hakim almarhum Bismar Siregar, jangan pernah mencari keadilan di dalam undang-undang. Karena sesungguhnya keadilan itu ada di dalam hati nurani seorang hakim. Ya. Dengan apa Pak? Mengadili dengan sejujur-jujurnya, tanpa intervensi dari pihak manapun. Dan tadi terkait apakah Ramadannya yang dipersalahkan atau insannya, tentu saja depend on individual Pak. Semua bergantung pada individunya masing-masing. Karena apa? Karena kita yang membiasakan diri kita berbuat baik atau berbuat tidak baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Zulkarnain Lubis MS. Semoga senantiasa sehat selalu ya Prof, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Hasrat. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sehat selalu untuk kita dan semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.